Baik, para saksi yang 4 orang ya, tadi sudah disumpah. Untuk itu konsekuensinya harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya. Silakan. Berikan keterangan yang saudara alami sendiri, lihat sendiri atau dengar sendiri terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Ya. Paham ya? Paham. Kalau memang tidak tahu bilang saja tidak tahu, jangan tidak tahu tapi cerita. Malah jadi kacau nanti ya. Kalau lupa bilang saja lupa. Sepanjang tahu jelaskan singkat tapi sejelas-jelasnya. Ya. Sebelum di sini di depan persidangan pernah juga memberikan keterangan di BAP oleh penyidik kejaksaan. Ya, sudah benar keterangannya? Siap, sudah. Ya. Baik, nanti silakan dijawab langsung pada inti pertanyaan. Untuk itu kami minta penuntut umum juga langsung fokus pada poin materi dakwaan saudara ya, untuk tidak berputar-putar. Silakan. Kami berikan kesempatan kepada penuntut umum. Izin yang mulia, nanti kami langsung ke 4 orang saksi mungkin. Langsung sekaligus 4 ya. Terima kasih yang mulia. Sebentar penentunya. Ini yang di belakang ada kamera dari media apa aja ini? Mohon untuk tidak live ya. Seperti yang sampaikan Ketua Majelis pada sidang di awal, karena ini pemeriksaan saksi, ya mohon tidak live. Kalau mau rekam pun silahkan, tapi tidak live karena dikhawatirkan nanti keterangan saksi yang di persidangan ini, pihak-pihak saksi yang akan dihadirkan berikutnya nanti turut mendengar, nanti jadi penilaian tersendiri nanti dari para penuntut umum maupun penasihat hukum atau majelis hakim ya. Jadi mohon kepada rekan-rekan media untuk tidak live ya. Demikian. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Kami mulai dengan saksi pertama atas nama saksi Letko CHK HIS Sipayung SHMA, betul Pak? Siap, betul. Selanjutnya kami panggil dengan saksi ya. Saudara saksi bisa dijelaskan saudara pernah bertugas di Inkopat ya? Siap. Jabatan terakhir sebagai apa? Dari awal sampai akhir Kabak Kumpam. Kabak Kumkam ya? Pak Kabak Kumpam, Hukum dan Pengamanan. Kumpam ya? Oke. Saudara saksi bisa dijelaskan secara singkat sebetulnya maksud dan tujuan pembentukan Inkopat itu apa? Inkopat Induk Koperasi Angkatan Darat, koperasinya prajurit TNI yang langsung di bawah Kasat. Sebelumnya bernama Inkopkar, betul? Setelah pertama namanya Inkopat, setelah itu berubah menjadi Inkopkar, sekarang berubah lagi menjadi Inkopat. Oh, Inkopkar lagi kembali. Inkopkar, sekarang Inkopat. Di 2015. Jadi fokus di 2015, ya. Di 2016 di apa? Inkopkar. Induk Koperasi Kartika. Berarti di 2015-2016 Inkopkar Pak ya? Ya. Betul. Kemudian langsung saja Pak, saudara saksi pernah mengetahui pada di periode 2015 maupun 2016 pernah ada penugasan dari Kementerian Perdagangan terkait stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula? Ada. Bisa dijelaskan secara singkat? Awalnya itu adalah adanya MOU antara Menteri Perdagangan dengan Kasat, kemudian Kasat memerintahkan sebagai pelaksananya adalah Inkopat. Kemudian Inkopat mengajukan sesuai prosedur tentang permohonan untuk melaksanakan operasi pasar gula yang mana pada saat itu harga gula itu melambung tinggi di kisaran 18 ribuan. Demikian. Tadi sudah sebutkan ada MOU ya antara Kasat dan Kementerian Perdagangan. Iya. Itu MOU itu pada intinya apa yang sepakati pada MOU di awal? Intinya melindungi konsumen supaya gula tersedia. Enggak, MOU di awal itu kan penugasan Pak ya? Iya. MOU di awal itu apa yang sepakati di awal? MOU antara Kasat dengan Kementerian itu? Iya, melindungi kebutuhan konsumen. Intinya di situ. Terkait gula Pak? Terkait gula. Itu di tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? MOU-nya di 2013 itu antara Pak Gita Wirjawan dengan Pak Muldoko. Siap. Oke. Sebelum tadi
tahun 2015-2016, Inkopkar sendiri sebelumnya pernah ada penugasan Pak terkait stabilisasi maupun pemenuhan stok gula Pak? Secara pasti saya nggak tahu. Tidak pasti. Siap. Berarti ini pengalaman pertama waktu itu kerjasama dengan konteks penugasan seperti itu Pak? Kalau saya pengalaman pertama. Oke. Kemudian ketika melakukan kerjasama kemudian pada akhirnya ada penugasan Pak, sebetulnya kemampuan Inkopkar sendiri pada saat itu secara sisi finansial dan jaringan itu cukup ini Pak, maksud memenuhi kriteria yang dalam penugasan ini Pak? Kalau secara jaringan itu cukup karena kita sampai ke desa terluar pun ada. Cuman secara finansial kita sebenarnya nggak kuat. Finansial tidak ada Pak? Tidak kuat. Bentuknya status badan hukumnya Koperasi. Kalau dari sisi keuangan Bapak tidak tahu berapa kemampuan modal koperasinya sendiri, tidak tahu? Enggak, saya bukan di... Oke. Kemudian dalam pelaksanaannya Pak, kan setelah ada penugasan dari Kementerian Perdagangan, pada saat itu masih ingat Pak, menteri yang menjabat ketika diadakan penugasan itu siapa? Di 2015. Saya lupa ingat, tapi kalau nggak salah... Terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada saat itu? Kalau tidak Lupa, saya lupa. Kemudian dalam pelaksanaannya Pak, apakah penugasan ini dilakukan sendiri oleh Inkopkar atau bekerja sama dengan perusahaan lain Pak? Bekerja sama dengan PT Angel. PT Angel. Siap. PT Angel ini perusahaan apa Pak? Perusahaan gula rafinasi. Gula rafinasi. Itu di dalam MU yang pertama maupun penugasan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta? Iya, dimungkinkan. Disebutkan perusahaan swastanya, perusahaan... Enggak disebutkan. Kemudian di dalam pelaksanaan penugasan ini Pak, acuan atau pedoman yang digunakan oleh Inkopkar apa Pak? Ya sesuai aturan aja. Sesuai aturan. Saudara saksi tahu ada Permendak 117 tahun 2015 terkait? Enggak tahu. Tidak tahu. Enggak tahu. Jadi pada saat penugasan tidak tahu ada Permendak? Enggak tahu. Bisa dijelaskan Pak, di lapangan mekanisme pemenuhan gulanya itu dari mana Pak? Baik, jadi gula itu kita ngajukan kuota untuk impor. Nah, kenapa kita ngajukan kuota? Karena gulanya nggak ada yang untuk menurunkan harga itu. Jadi kita ngajukan permohonan untuk impor gula. Nah, salah satu syaratnya di situ disebutkan harus punya pabrik. Nah, kita nggak punya pabrik, itulah mungkin kenapa dipilihnya Angel. Nah, terus kita kerja sama Angel, kita ngambil kuota, kita dapat kuota, yang biaya Angel diolah di PT Angel. Nah, setelah diolah, kemudian distributor itu ke kita untuk kontrak. Nanti bayarnya ke Angel, setelah itu ngambil gulanya di pabrik Angel, kemudian baru kita distribusikan dan kita ikutin. Ada seremonial, kebetulan saya dulu ikut yang pelaksanaan di Medan. Jadi ketua Inkopkar hadir, saya hadir, Pangdam hadir, Wakapolda hadir, Gubernur hadir. Nah, setelah itu disebar. Oke. Tadi kan saudara saksi menyebutkan PT Angel Product. Di awal itu sebetulnya penunjukan PT Angel Product siapa yang menunjuk Pak? Saya nggak tahu, nggak tahu. Apakah dari pihak Inkopkar atau dari kementerian tidak tahu juga? Nggak tahu. Kemudian tadi sudah juga menyebutkan kan ketika ada penugasan pada akhirnya ada operasi pasar yang dilakukan oleh Inkopkar. Ya. Nah, gula yang didapatkan di awal di 2015 itu gula hasil impor atau gula stok awal dari PT Angel Product? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Di 2015 kan belum ada impor maksudnya Pak. Iya. Kemudian ada operasi pasar. Nah, sumber gulanya dari mana? Tidak tahu. Nggak tahu saya. Jadi tahunya kita menghadiri operasi pasar, gula itu ada. Oke. Kemudian yang menentukan jumlah gula yang mau dioperasi pasarkan, kemudian titik-titik yang mau dilakukan pemasaran itu di mana Pak? Atau siapa yang menentukan? Apakah dari pihak Inkopkar atau dari PT Angel Product? Enggak, jadi
Dari Angel itu bilang gula ada sekian yang bisa didistribusikan. Oke. Kemudian yang beli itu siapa aja, misalnya dari Sumatera Utara misalnya kan, udah kita kirim ke sana. Yang menyalurkan ke bawah ada distributor juga, Pak? Distributor. Berarti selain Angel Product, Ada lagi. distributor juga. Iya. Nah, para distributor ini ada kerjasama juga dengan Inkopkar. Iya, dia belinya ke kita, bayarnya ke Angel. Belinya ke Inkopkar, Iya. bayarnya ke Angel. Iya. Gulanya gula siapa? Ngambil di Angel, Angel, di berarti pabrik Angel. Pada pelaksanaan operasi pasar itu gulanya gula Angel, Iya. kemudian dibeli oleh distributor ya Pak. Iya. Kemudian bayar ke Angel, nanti Inkopkarnya sendiri dapat apa itu? Dapat keuntungan Rp75 per Dapat kilonya, per siap. kilo. Ya. Itu disepakati di perjanjian. Ya, ada di perjanjian antara Inkopar dengan Angel. Ini Rp75 per kilo itu untuk tiap kilogram yang didistribusi atau yang dibeli oleh distributor Bapak dapat Inkopar dapat itu? Gula itu kan ada 100.000 ton. Oke. Nah, Sebentar itu kan ya, sebelum dilanjutkan tadi ada distributor ya, beli gula, Beli belinya ke Inkopkar. Inkopkar, Ya. bayarnya ke Angel Product yang dimaksud ya? Ya. Kenapa bisa begitu? ya kan Posisi gulanya keberadaan gula di mana? Masih di di pabrik. pabrik Angel Tapi belinya melalui ke Inkopar, karena kan harus kita seleksi nih. Yang datang ini distributor ini mampu apa enggak dan lain sebagainya. Terus kalau di penugasan menunjuk Inkopkar sebagai apa? sebagai pelaksana, Pelaksana itu apa? Distributor atau penyedia atau importer gula seperti apa? enggak menyediakan gula Menyediakan untuk gula. didistribusikan, dijual dengan harga sesuai harga, kalau nggak salah 10.000 apa 12.000, HET-nya 12.000. Jadi kita harus nurunkan dari harga 18.000 menjadi 12.000 dan itu kita lakukan. Beli dari Angel Product berapa? Jadi siapa distributor itu kontrak sama kita, Iya. kita jualnya 9.500 Jual ke distributor. ke dia. Nah dia jual maksimal, lupa saya kalau nggak salah antara 11.500. Ada HET-nya ya? Ada di kontraknya ada. Ajaran tertinggi ada ya? Harga tertingginya itu 12.000. Itu di situ ya, tidak boleh Siap. lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Margin keuntungan yang diperoleh Inkopar Rp75 per kilo. Rp75 per kilo. Per kilo. Jadi distribusi pihak lain yang tadi membeli dari Inkopkar Distribusi yang beli, ya? Nah. yang beli itu yang ngambil ke gudang Keuntungan saudara terima dari Angel Product atau dari Angel Product. Angel Product ya. Kan dia bayar ke Angel 75 rupanya Jadi kasih kita. Inkopkar ini mempertemukan pembeli dengan Angel Product, Ya, termasuk menseleksi tadi ya. ya. Di lapangan kerjanya ikut operasi pasar tidak? Inkoparnya ikut setiap itu mau didistribusikan di wilayah provinsi pasti ada seremonial dan kita ikut. Seremonial kan? Ya, Nyatanya kegiatan-kegiatan operasi pasar untuk menurunkan harga yang tadi tinggi, jadi gini, stabilisasi yang mulia, harga, ya. yang saya alami saya ke Medan. Nah, kita gelar gula itu, truk itu keliling lapangan kota Medan, itu truk gula itu. Nah, kemudian di Itu lapangan truknya siapa? Angel Product nggak atau tahu saya, Inkop? bukan. Nggak tahu. Itu kan gula dari pelabuhan diangkat ke truk terus di. Saudara kan pelaksana kan, tapi Iya. tidak tahu itu truk Iya. siapa, truk gula siapa. Oh, gulanya gula dari Angel. Cuman kan tadi yang mulia nanya truknya siapa, nggak tahu saya punya truk itu gitu. Tapi yang saya tahu di situ ada di sekitar lapangan itu memang truk gula semuanya. Nah, kemudian itulah dibuka sama gubernur operasi pasar gula. Terus itu disampaikan ke pasar-pasar. Nah, kita masih tetap di situ sampai 2 hari. Besoknya kita taunya dari koran harga gula sudah turun menjadi 12.000. Iya, yang mendistribusikan ke pasar-pasar Ya, pedagang. pedagang. Pedagang Inkopkar hanya memantau. memantau
termasuk dari Kodim, dari Koramil semuanya mantau ke pasar. Supaya gula itu nggak disimpan di gudang, harus masuk ke pasar gitu. Memastikan sampai kepada Ya, konsumen ya. siap. Baik, silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Lanjut saudara saksi ya. Saudara saksi mengetahui tadi kan dijelaskan sumber gulanya itu ada dari PT Angel Product, Pak. Ya, Kan? iya. Kemudian saudara saksi tahu terkait operasi pasar ini pernah ada 2 kali perpanjangan operasi pasar yang pernah diberikan oleh Menteri Perdagangan pada saat itu Pak Thomas Trikasih Lembong. Seingat saya lebih dari 2 kali, tapi 2 kali. ya, tapi surat permohonan itu dan surat jawaban itu saya nggak punya lebih lengkap. Itu waktu saya diperiksa jaksanya ada itu. Ada ya. Nah kan operasi pasar pertama itu ditandatangan di tanggal 26 Agustus. Pada saat itu belum ada impor GKM. Tadi saudara saksi jelaskan itu perolehannya gula dari Angel. Nah kemudian terbit persetujuan impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan untuk PT Angel di tahun 2015, yaitu di tanggal 12 Oktober 2015. Pak. Saudara saksi tahu bahwa PT Angel Product ini mendasarkan penugasan ini, kemudian dia memintakan persetujuan impor untuk menggantikan gula yang dipakai untuk operasi pasar sebelumnya. Nggak tahu. Tidak tahu. Kalau saya tahu apa enggak, saya nggak tahu. Kalau terkait pengajuan PI dari Angel Product tahu Pak? Gimana Pak? Angel Product ini yang kerjasama dengan Incopcar dan pada akhirnya meminta jatah gula dengan GKM, Pak, importasi GKM, gula kristal mentah. Itu ada terinformasikan ke Incopcar selaku penerima penugasan. Kalau saya itu soal itu nggak tahu, Tidak Pak, tahu. nggak tahu. Kalau mungkin ketua tahu. Bapak tidak sampai. Saya nggak tahu, nggak. Saya itu bikin perjanjian, bikin itu kayak gitu. Pernah ada rapat di Incopcar sendiri membahas progres penugasan ini seperti apa, kemudian apa sudah tercapai belum penugasan seperti itu, pernah? Iya, hampir setiap minggu karena kan kita setiap minggu itu bikin laporan berapa gula yang sudah terdistribusikan. Itu yang melaporkan itu dari bidang usaha. Laporan itu masuk juga ke saudara seperti itu. Iya dari kita, Oke. nggak masuk ke saya dari ini Incopcar. bidang usaha laporan ke Ya. kementerian. Saudara masih ingat berapa realisasi untuk operasi pasar di 2015? Masih ingat tidak? 100.000 ton 100.000 ton ya. Itu semuanya terrealisasi. realisasi. Harga pembelian dari Angel Productnya berapa Pak? 9.500. Harga jual dari produk Angel ke distributor? Di kontrak itu kalau nggak, saya lupa ingat, tapi seingat saya tidak lebih dari 12.000, sekian, tidak lebih ya. Nah kalau untuk harga jual ini kan melalui distributor, tadi ada subdistributor juga Pak, akhirnya ke pembeli Pak ya. Saudara tahu pada akhirnya berapa harga jual yang dijual oleh distributor maupun subdistributor di lapangan? Yang saya tahu ketika di pasar itu saya tanya berapa harga gula, 12.500. Nah kemudian selain dari itu saya tahu dari koran, gula dari 18.000 turun jadi sekitar 12.000. Dari berita. Iya dari berita. Kalau Angel Productnya sendiri pernah melaporkan Pak? Enggak ada lapor, kita sama-sama waktu itu sama dia ke sana. Oke. Penugasan ini sampai kapan Pak berakhirnya dengan Incopcar terkait stabilisasi dan pemenuhan stok gula ini? 2017 sudah enggak lagi kita. 2017 tidak lagi. Kemudian saudara saksi pernah melihat atau mengetahui ada surat dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri terkait operasi pasar yang dilakukan oleh Incopcar yang belum sesuai dengan target seperti itu Pak? Pernah Pak? Belum sesuai dengan target, enggak tahu belum. Nanti kami tunjukkan Pak ya. Berarti berakhir di awal 2017 Pak? Iya, Awal 17. Setelah itu tidak ada lagi Nggak ada lagi. penugasan Pak? enggak ada. Mungkin langsung kami lanjutkan saksi berikutnya. Sebentar. Ya, saksi.
Pak Sipayu. Siap. Ya. Saya mundur ke belakang sedikit ya. Tadi ada kerjasama antara Incopat dengan Angel Product. Itu kapan kerjasamanya? Sebelum itu sekitar 2015. 2015. Siap. Oke. Kemudian ada permohonan kepada Menterian Perdagangan. Siap. Ya kan? Nah, itu kapan? Sekitar 2015 juga. Mana yang lebih dahuluan? Melakukan kerjasama dengan Angel Product, kemudian dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan. Saya nggak ingat Pak, mana yang lebih dulu. Apakah mengajukan permohonan kementerian lebih dahulu atau kerjasamanya yang lebih dahulu? Kayaknya kerjasamanya Pak. Kerjasamanya terlebih dahulu. Siap. Baru mengajukan permohonan. Siap. Oke. Kemudian terbitlah penugasan dari Kementerian Perdagangan. Siap. Ya, itu masih ingat di bulan apa penugasannya? Nggak ingat bulannya. Masih di tahun 2015. 2015 dan 2016 itu ada surat Ya, itu. kalau yang 2016 itu kan perpanjangan. Ya. Ya, yang untuk pertama kali berarti 2015. Menteri Perdagangannya waktu itu siapa? Terdakwa ini Nggak atau ingat saya Pak. Apakah beliaunya Pak Gita itu saya nggak ingat Pak. lupa ya. Lupa. Diberikanlah kuota 100.000 ton, Ya. ya kan? Untuk didistribusikan Ya. dalam bentuk kegiatan operasi pasar. Ya. Ya. Wilayah distribusi itu sudah ditentukan belum? Ditentukan diutamakan itu pulau-pulau terluar. Berarti daerah perbatasan. Ya. Ya. Yang tidak dibolehkan di Pulau Jawa. Ya. Tidak diperbolehkan di Pulau Jawa. Ya. Oke. Kemudian tadi kan dijelaskan kerjasama dengan Angel Product, ya kan? Nah, terkait kerjasama dengan Angel Product, ya kan? Bahan baku dari gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih oleh Angel Product dalam rangka kerjasama dan penugasan Kementerian Perdagangan kepada koperasi ini, Kopat ini, itu bentuknya dari mana? Apakah dari petani tebu Indonesia? Bukan Pak. Jadi kita ngajukan kuota impor. Oh, yang mengajukan Angel Product atau koperasi? Incopat. Incopat Incopat. mengajukan kuota impor. Ya. Oke, kepada siapa diajukan? Kepada Menteri Perdagangan. Berapa kuota yang dimohonkan? Yang pertama itu 100.000. 100.000. 100.000 ton. Ya. Itulah kemudian yang dikirim, yang diimpor, kemudian diolah oleh Angel Product. Ya. Iya kan? Oke. Angel Product ini itu izinnya untuk memproduksi apa, Pak? Setahu saya gula Pak. Iya, apakah gula rafinasi? Gula rafinasi. Yang akan didistribusikan kepada masyarakat, ya kan, melalui operasi pasar ini, itu bentuk gulanya apa? Gula rafinasi. Gula rafinasi Gula rafinasi. yang akan didistribusikan. Yang didistribusikan itu gula kristal putih rafinasi. Gula kristal putih, Ya. bukan gula rafinasi. Gula kristal putih rafinasi di anunya ada itu Pak. Di Sama nggak bentuknya gula rafinasi dengan gula kristal putih itu? wah saya nggak paham kalau itu Pak. Yang saya tahu gula ya sama aja putih gitu Pak. Kemudian tadi udah disebutkan ya, terkait distributor. Berapa distributor, Pak? Banyak Pak, jumlahnya saya nggak hafal, tapi contoh kontraknya pernah saya kasih ke waktu saya di BAP. Lebih dari satu ya? Lebih dari Ada 10 Pak. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Ada 10? Lebih Pak, pasti itu lebih. Lebih ya? Lebih. Oke. Kenapa harus dikerjasamakan dengan distributor? Ya supaya bisa dijual langsung Pak. Kenapa nggak koperasi saja yang melakukannya? Tadi Bapak kan sampaikan koperasi ini punya cabang di seluruh Indonesia. Punya, Iya. kita punya 1000 lebih prim, punya 22 pus. Nah, justru itu. Ya. Kenapa harus pakai distributor? Itu kan adanya di batalion, di Kodim. Iya, koperasi itu kan ada di seluruh Ya. Indonesia. Ya. Di Tangkap Batalion, di Kodim, ya kan? Ya. Ya kan? Tapi kenapa kemudian dalam pelaksanaan distribusi gula ini, kenapa harus dikerjasamakan atau melalui transaksinya kan jual beli nih, ya kan? Terjadi jual beli dengan distributor. Ya.
Kenapa nggak koperasi saja? Koperasi ngambil gula di Angel Product, kemudian dikirim ke masing-masing koperasi cabang seluruh Indonesia, dilakukan operasi pasar. Kenapa nggak demikian yang dilakukan? Izin Pak, mungkin menurut saya nggak mampu, koperasi itu nggak mampu beli gula sekian banyak Ya, kepada. kalau nggak mampu nggak usah ditunjuk Pak, koperasi itu oleh Kementerian Perdagangan. Institusi koperasi ini ngajukan permohonan, kemudian ada penugasan dari Kementerian Perdagangan. Permohonan itu kan dasarnya saya punya kemampuan nih, saya mohon nih Menteri, Pak Menteri berikan penugasan kepada saya untuk distribusi gula. Kan begitu? Nggak, maksud Bapak tadi kan nunjuk kenapa koperasinya nggak. Iya, itu kan alurnya kan begitu Pak, ya kan? Koperasi bekerja sama atau melakukan transaksi jual beli dengan distributor. Yang kata Bapak tadi jumlahnya lebih dari 10 distributor. Mereka lah kemudian yang melakukan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, terutama wilayah perbatasan, kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus dikerjasamakan dengan distributor? Kenapa tidak koperasi sendiri melakukan distribusi? Bapak tadi jawab, anggaran nggak ada, dana kami kurang koperasi, kan begitu jawabannya. Kalau tahu dana kurang, anggaran minim, ngapain dahulu mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan penugasan? Oke, gini Pak, kita kerjasama itu atas perintah, melakukan kerjasama. Tentara itu kalau kasat merintah pasti dikerjakan. Lah, itu kan setelah terjadinya kerjasama, setelah terjadinya penugasan, mohon maaf, ya kan? Ya. Ya kan? Ini kita bicara sebelum penugasan, berarti kan ada permohonan, Bapak bilang tadi. Iya. Iya kan? Nah, kalau memang kondisi koperasi Angkatan Darat ini tidak memungkinkan melakukan distribusi gula karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran, idealnya kan tidak mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan, ya kan? Tapi faktanya tetap mengajukan permohonan. Terjadi kendala waktu distribusi, terpaksa kerjasama dengan distributor, kan begitu Pak kejadiannya, ya kan? Ya kalau seperti itu saya nggak tahu Pak. Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Iya. Kan sebenarnya alurnya kan bisa diperpendek sebenarnya Pak. Tidak terlalu panjang seperti Bapak bilang tadi, kerjasama Angel Product, ya kan? Kemudian kerjasama lagi dengan distributor, 10 distributor lebih, ya kan? Iya, bayarnya ke Angel Product, kan begitu. Banyak kali Pak. Ini untuk masyarakat loh, ya kan? Untuk masyarakat Indonesia loh. Kok begitu alurnya begitu? Kenapa nggak dibikin sederhana saja, biar tepat sasaran, kan begitu? Ya, ya kan Pak? Ya nggak tahu saya Pak, nggak bisa jawab kalau itu Pak. Saya yang bisa jawab yang saya alami, yang saya tahu. Oke. Terkait tadi, kalau untuk distribusi daerah Jawa ada tidak? Tidak Yang ada untuk karena yang dilarang. 100.000 ton. Tidak ada. Tidak Kita ada, ya? tidak pernah jual untuk wilayah Jawa. Tidak pernah jual? Tidak daerah pernah. Jawa. Oke. Semuanya untuk daerah perbatasan yang Bapak sebut tadi? Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Untuk menentukan itu Pak, daerah-daerah A, B, C, D, itu siapa yang menentukan? Pak, kami dikasih data statistik, misalnya Medan itu jumlahnya 10.000 yang boleh. memberikan siapa? Kementerian Perdagangan atau Enggak, pihak lain? dari Bidus itu minta data statistik. Jadi kebutuhan gula di Sumatera Utara itu berapa? Misalnya 10.000. Yang bisa dijual hanya 10.000. Tidak lebih dari itu gitu. Begitu juga dengan yang lain. Jadi dasarnya menentukan jumlah berapa itu dari data statistik yang diterima oleh bidang usaha. Oke. Nah, sumber data statistik itu dari siapa? Ya bidang usaha yang nyari ke pusat data statistik. Oh iya, ke BPS berarti ya? Ya mungkin Pak, saya nggak tahu, yang tahu. Nggak tahu teknisnya bagaimana siap, ya? nggak tahu Apakah teknisnya, mereka survei sendiri terkait untuk memperoleh data, atau mereka ngambil sumbernya dari Badan Statistik, atau ngambil sumbernya dari Kementerian Perdagangan? Bapak nggak tahu? Tidak tahu. Yang jelas sudah ada datanya per wilayah. Ya. Jumlah kebutuhan berapa? Ya. Ya kan? Oke. Kemudian mekanisme yang dilakukan distributor dalam hal mendistribusikan gula itu bagaimana Pak?
Kalau distributor ya tentunya saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu dia Kan tadi bikin Bapak kontrak. sampaikan melakukan pengawasan toh. Oh kita. Ya. Kita. Jadi Artinya kan tentu diawasi mekanisme atau teknis yang dilakukan oleh para distributor ini kan. Apa yang mereka lakukan? Jadi dia beli sama kita, kemudian dia ngambil gula, ketika gula itu dibawa kita ikuti, sebelum dilaksanakan dilakukan seremonial dahulu. Ya. Nah itu bukan hanya Inkopat tapi seluruh jajaran kita ikut mengawasin itu, dikirim ke pasar-pasar. Itu yang kita tahu Pak. Oh dikirim, jadi gula itu dikirim ke pasar-pasar tradisional. Ya. Iya. Artinya oleh distributor kemudian dijual kepada retailer-retailer di pasar-pasar tradisional, kan begitu? Ya. Iya. Iya, jadi bukan distributor melakukan operasi pasar sendiri, tapi dia jual tidak. lagi kan gitu. Siap. Oh, iya. Jadi kan ada beberapa step itu, Pak. Jual beli dengan angel product, ya kan? Jual beli dengan distributor, kemudian distributor jual beli lagi dengan retailer-retailer di daerah gitu kan, pedagang-pedagang pasar gitu kan. Kan begitu. Ya. Begitu Pak Ya, alurnya. betul. Ya. Distributor menjual harga kepada pedagang-pedagang di pasar itu di daerah-daerah ditentukan tadi berapa Pak? Per kilogramnya berapa? Yang kami tahu kita jual ke distributor itu dengan harga 9.500 dan kita sampaikan harga dibeli oleh masyarakat tidak boleh lebih dari 12.000 atau 12.500, saya lupa itu Pak. Sekitar 12.000 sampai 12.500 maksimalnya. Ya, Ya. Aktualnya dia jual dengan harga segitu atau di atas harga segitu atau di bawah harga segitu? Aktualnya ya harga segitu karena kita tahu dari mana. Kan kita masuk pasar, Babinsa nanyain, kemudian kita juga ikut, kemudian kita juga baca di berita di koran. Oke. Kemudian terhadap apa yang dilakukan ini dilaporkan tidak kepada Menteri Perdagangan? Dilaporkan setiap minggu, Pak. Setiap minggu. Setiap minggu yang laporkan tuh bidang usaha. Dilaporkan ya. Dilaporkan. Ini yang 100.000 ton ini selesai kapan Pak? Seluruhnya? Enggak hafal saya Pak, enggak ingat Pak, lupa. Berarti udah di tahun 2016? Tahun ya siap. Iya, sekitar bulan Mei, April, Juni, Juli. Mungkin akhir 2016 kali Pak. 2000? Iya, Akhir akhir 2016. 2016. Akhir 2016 ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa koperasi ini dapat untung Rp75.000 per kilogram. Ya. Dikalikan 100.000 berarti. Ya, 100.000 Berapa, Pak? ton. 100.000 ton. 7,5 M. 7,5 M. Ya, Keuntungan ini diperoleh. ya, Keuntungan koperasi ya Pak. siap. Bapak tahu tidak? Di awal 2015 ada penugasan dari Kementerian Perdagangan sebesar 200.000 ton. Enggak tahu Pak. Oke. Di bulan Mei 2016 ada penugasan lagi oleh Kementerian Perdagangan sebanyak 100.000 ton. Tahu. Apa Kita yang Bapak dapat tahu? 150 tapi 2 kali. Itu penugasan kepada siapa Pak? Kepada Inkopat juga Pak. Oh. Kita Jadi dapat kuotanya sejumlah itu. pertengahan 2016 ya? Itunya saya lupa, tapi setelah yang 2015 Ya. kita dapat lagi 2016 itu 150.000 tapi 2 kali. 150.000 2 kali. Maksudnya 100 sama 50. Oh gitu. 100 dan 50. Siap. Oke. Itu masih ingat Pak kira-kira bulan apa? Enggak ingat Pak. Mekanismenya sama dengan tadi? Sama Pak. Sama. Jadi kita ngajukan dulu, dibalas, baru Ya, ditindaklanjuti. maksud sama yang saya maksud adalah produsennya atau pabriknya adalah Sama Angel Pak, Product. Angel. Ya, bukan pabrik lain ya. Bukan. Tetap Angel Product. Kemudian distributornya lebih kurang yang 10 Bapak maksud tadi. 10 distributor. Lebih Pak, lebih banyak. Lebih dari 10 ya. Lebih. Tapi distributornya sama ya, bukan distributor yang baru lagi nih. Enggak. Ada yang baru tapi ada itu juga gitu. Dan itu juga. Dan ini yang selesai sampai
Seingat saya itu 2017 awal itu udah nggak ada kayaknya. Ya, awal 2017 ya. Seingat saya Pak. Ya, kalau tadi kan akhir 2016 yang 100.000 pertama. Ya, Ya kan? Berarti ini selesainya awal 2017. siap. Oke ya. Oke. Yang saya maksud tadi di pertengahan Juni, bulan Mei Juni 2016 ada penugasan. Ya kan? Bukan yang ini, Pak. Bukan yang Bapak maksud 150.000 kepada Inkopat, tapi kepada pihak lain sejumlah 100.000 ton. Saya nggak tahu Pak. Yang berapa Pak? 100.000. Nggak tahu. Jadi saya ditanya dulu juga saya memang nggak tahu. Memang nggak tahu ya? Memang nggak tahu saya Pak. Berarti yang 150.000 ini tidak termasuk yang 100.000 di bulan Mei 2016 kepada perusahaannya kalau nggak salah saya KTM. KTM Pak Jaksa bisa bantu panjangannya apa saya lupa. KTM. Kebun Tebu Mas ya. Kebun Tebu Mas. Nggak tahu saya Pak. Saya yang tahu yang Ya. di Inkopat aja. Ya, berarti antara Inkopat dengan Angel Product. Ya. Kalau Kebun Tebu Mas Bapak nggak tahu. Di bulan Mei 2016. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kemudian untuk wilayahnya Pak, ya wilayahnya apakah sama dengan yang Sama, awal? Pak. Oh sama. Sama. Jadi 2 tahun itu kita jualan gula tidak untuk di Pulau Jawa. Ya, artinya masih di wilayah yang sama, Ya. di daerah yang sama. Nah, Ya. pertanyaannya Pak, apa dasar kemudian ada pengajuan permohonan untuk tahun 2016 itu untuk wilayah yang sama? Kalau wilayah itu yang menentukan bukan kita Pak. Iya, bukan. Apa dasarnya Pak? Apakah yang pertama itu belum berhasil menekan harga gula atau menjaga stabilitas harga atau menjaga stok gula, kemudian dibutuhkan lagi proses distribusi di tahun 2016 atau karena faktor lain? Dasar kita maksudnya Iya, Pak. iya. Kalau dasar Inkopat ya pertama kita berhasil menurunkan gula dari 18.000 menjadi 12.000. Yang kedua kita kan dapat untung. Iya. Tugas kita kan membantu Kasat dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada seluruh prajurit. Betul. Ya itu Pak mungkin Ya, enggak, maksud saya di awal kan udah ada nih 100.000, ya kan? Sudah dilaksanakan, berhasil menekan harga gula sampai di angka 12.500, kan begitu, ya kan? Yang selesai pekerjaannya di akhir 2016. Tapi sebelum berakhir Desember 2016, di pertengahan 2016, Inkopat mengajukan permohonan penugasan lagi sebanyak 150.000 ton, kan begitu kan? Yang kemudian dialokasikan atau didistribusikan untuk daerah-daerah perbatasan yang sama persis dengan sebelumnya. Ya, pertanyaan saya, pengajuan permohonan yang 150.000 ton ini dasarnya apa? Kenapa kemudian diajukan? Apakah yang 100.000 mengalami kekurangan? Ya kan? Karena tadi udah Bapak sampaikan, harga udah sampai di angka 12.500, kan begitu? Izin Pak, yang kami tahu gula itu kan selalu kurang, makanya harganya tinggi. Nah kalau kami nggak minta lagi kuotanya, pasti balik lagi harganya yang sudah turun jadi tinggi lagi. Oke. Jadi dasar kami itu mengajukannya Pak. Ya. Bapak tahu tidak, di pertengahan mau lebaran, mau bulan puasa, mau lebaran di tahun 2016, itu harga gula 16.000. Sehingga kemudian ada penugasan 100.000 ton kepada KTM tadi, Kebun Tebu Mas. Nggak tahu saya Pak. Nggak tahu Bapak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Saya tahunya hanya kita aja gitu. Iya. Ini untuk yang 150.000 berapa keuntungan Pak? Tadi yang diperoleh Inkopat per kilogramnya sama Rp75. Enggak, naik Pak. Kalau nggak salah itu Rp100. 100 Tapi rupiah. saya lupa Pak. Siap. Rp100 per kilogram. Siap. Berapa Pak semua jadinya diperoleh? Ya 7,5 M ditambah Enggak, yang untuk 150 ini total yang diterima oleh Inkopat keuntungannya berarti Rp100 dikali 150.000 ton. ya. Itulah keuntungan Inkopat. Siap. Tadi kan diproduksi oleh Angel Product. Ya. Ya. Biaya produksi Angel Product gimana Pak? Enggak tahu saya Pak.
Kan mereka butuh biaya produksi tuh. Iya, dari mereka Pak biayanya. Dari mereka ya? Dari mereka. Dari mereka. Kemudian apa bahan bakunya yang untuk 150.000 yang diolah di Angel Product, sumbernya dari mana? Impor atau impor ya? Impor, itu kuota yang kita minta itu Pak. Iya. Oke. Yang melakukan impor, koperasi atau Angel Product? Angel Product. Angel. Oke. Dapat izin Pak ya? Dapat Kementerian Pak. Perdagangan? Iya dapat Pak, dapat kuota impor itu. Dapat ya. Oke. Kalau untuk yang 150.000 ini jual belinya dengan koperasi berapa Pak? Tadi kan Bapak sebut kalau yang 100.000 itu 9.500 kan. Nah, kalau yang 150.000 angkanya sama atau berbeda? Sama Pak, singkat saya sama Pak. Ya, jadi untuk angkanya tetap 1.500, kemudian untuk ke distributor 11.500. Ya. Sama ya dengan yang pertama. Ya. Oke. Nah, apa hasil yang diperoleh Pak? Di awal 2017. Kalau Bapak tadi bilang yang untuk yang 100.000 mampu menekan harga gula sampai 12.500. Kalau yang 150.000 ton ini, apa hasilnya? Mampu menekan harga sampai berapa? Sama Pak. Sampai 12.500 juga? Sama. Sama, nggak ada perubahan? Apakah kemudian menjadi 11.000 atau 11.500 harga gula di pasaran? Seingat saya sama Pak. Ini sepengetahuan Bapak, di awal 2017 harga gula stabil di angka 12.500. 2000 berapa Pak? 2.500. Enggak, tahunnya tadi 2017. Iya kan tadi kan selesai penugasan kan distribusi kan selesainya kan awal Ya. 2017. Ya. Iya kan? Artinya dari penjelasan Bapak ini hingga awal 2017 berhasil menekan harga gula mencapai 12.500. Siap, itu yang saya tahu Pak. Iya, begitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan Bapak Muji Mulyo. Saudara saksi, saudara menjabat di Puskopol sebagai apa Pak? Bisa dijelaskan? Mohon izin, sebagai Kepala Divisi Perdagangan Inkopol Kepala Divisi sejak tahun 2015 berdasarkan surat keputusan pengurus Inkopol yang ditandatangani Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Yudisius Haryanto. Yudi ya, oke. Kemudian di BAP saudara juga kan ada 3 Pak ya, jenis koperasinya ada Inkopol, Puskopol, Primkopol Pak. Bedanya apa itu? Jadi begini Pak, Inkopol itu setara dengan Mabes Polri. Kalau Puskopol itu setara dengan Polda. Kalau primer koperasi itu setara dengan Polres. Di dalam pembinaan itu menginduk pada Inkopol. Adapun untuk operasional berada di masing-masing sendiri, sehingga RAT-nya berada di masing-masing. Oke. Kemudian kita langsung saja fokus di 2016 Pak. 2016 ya. Sepengetahuan saudara, Inkopol pernah mendapat penugasan dari Kementerian Perdagangan Pak. Baik, Oke, mohon bisa izin saya jelaskan. Karena posisi saya sebagai Kepala Divisi Pak, kami mengikuti rapat pada saat itu dipimpin oleh Pak Ketua dan dipimpin Pak Ketua sama Sekretaris dan beberapa anggota. Saat itu yang banyak bicara Pak Sekretaris Inkopol, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Santoso. Sekarang almarhum 2019 beliau meninggal. Intinya beliau menyampaikan bahwa Inkopol mendapat penugasan berdasarkan surat permohonan. Kalau kami boleh bacakan surat permohonan Ketua Inkopol itu tanggal 22 April tahun 2016 ditujukan kepada Bapak Menteri Perdagangan yang saat itu Bapak Thomas Lembong yang terhormat. Bahwa pertimbangannya itu karena akan ada Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijrah. Nah itu tugasnya Inkopol pada setiap Hari Raya itu akan memberikan supply terhadap anggota maupun masyarakat. Nah di situ Inkopol bersurat yang intinya mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas kepada Inkopol memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016. Sekaligus berkenan memberikan izin impor raw sugar
kepada produsen gula nasional mitra usaha Inkopol sebesar 300.000 ton. Itu isi pokoknya, Pak. Kemudian tindak lanjut berikutnya setelah ada penugasan, ada surat lagi dari Menteri Perdagangan saat itu Pak Thomas Trikasih Lempong, itu nomor 631 ya Pak, 634 itu tanggal 3 Mei 2016 terkait distribusi gula untuk operasi pasar, betul Pak? Betul Pak. Betul. Bisa dijelaskan Pak, pada saat itu poin penting yang dalam surat ini apa Pak? Apakah ada jadi mohon izin kami, karena ini saya menerima dari Pak Ketua pada saat rapat, itu surat dari Menteri Perdagangan tertanggal 3 Mei 2016. Nomornya 634 garing M DAK garing SD garing 5 garing 2016. Hal distribusi gula untuk operasi pasar. Poin yang ketiga yang paling penting di situ adalah Pak Menteri memberikan jawaban, pada prinsipnya kami juga dapat menyetujui permohonan saudara untuk pengadaan gula mentah guna kebutuhan pendistribusian gula tersebut di atas sebesar 200.000 ton. Yang berikutnya, pelaksanaan pengadaan gula mentah tersebut agar bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri serta wajib memenuhi ketentuan Permendak nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula. Dan surat menteri ini ditujukan juga ditembuskan pada 1 Menko Bidang Perekonomian, 2 Menteri Perindustrian, 3 Kapolri, 4 Kepala Staf Kepresidenan, 5 Kepala BIN. Setelah surat ini terbit Pak Ketua Inkopol ingat saya waktu itu juga melapor pada Pak Kapolri terkait masalah operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Inkopol. Karena yang saya tahu setelah itu Pak Ketua Inkopol membuat surat kepada seluruh Kapolda tentang operasi pasar gula. Terus yang kedua kepada Kabairskrim, karena di sana ada Satgas Pangan untuk mengawal proses pendistribusian gula di pasar. Demikian, Pak. Terima kasih sudah saksi. Di surat tanggal 3 Mei 2016 ini yang dari Menteri Perdagangan, ini kan disebutkan pada prinsipnya menyetujui permohonan saudara untuk mengadakan gula mentah sebesar 200.000 ton, Pak. Ya. Berarti pada saat itu ketika ada perintah untuk melakukan operasi pasar, posisi gula yang akan didistribusikan ke pasar belum tersedia, Pak? Belum, Pak. Belum. Jadi sementara itu setelah kita mendapat surat ini, kita kan memang tidak punya finansial dan diizinkan untuk kerjasama sama produsen gula. Artinya secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk beli tidak mungkin, Pak. Iya, jumlahnya besar sekali ini. Lantas Pak Ketua Inkopol melalui Pak Sekretaris membuat undangan saat itu, Pak. Ada 8 produsen gula yang diundang. Dan itu pun juga kita laporkan kepada Pak Menteri Perdagangan. Nah, timbulnya 8 perusahaan itu siapa yang inisiatif mengundang? Pak Ketua sama Pak Sekretaris. Karena beliau punya jaringan. Ya, oke, saudara. Perusahaan-perusahaan yang diundang itu perusahaan apa? Produsen gula apa, Pak? Semoga saudara saksi. Kalau yang tadi kan dijelaskan harus produsen dalam negeri ya, bekerja sama dengan produsen dalam negeri di surat yang tanggal 3 Mei tadi, Pak. Mohon izin saya bisa membacakan dari dokumen, Pak, karena ini produk dari sekretariat. Jadi Bapak Ketua itu mengirim surat kepada Bapak Menteri terkait menyangkut rencana pelaksanaan distribusi gula untuk operasi pasar oleh Inkopol tertanggal 22 Juni 2016 nomor surat 187 tahun 2016 Inkopol. Poinnya bahwa Inkopol itu telah mengundang 8 produsen gula yang mau kerjasama dengan Inkopol dalam rangka merealisasi kuota 200.000 tadi. Nah, 8 itu di sini disebutkan PT Sentra Usaha Tama, PT Medan Sugar Industri, PT Andalan Purmindo, PT Angel Product, PT Permata Duta Sukses Utama. Alamat, telepon, dan kontak personnya ada semua lengkap. PT Makassar Tene, PT Berkas Manis Makmur, PT Dharmala Usaha Sukses. Ditandatangani oleh Pak Ketua, ditembuskan kepada Pak Kapolri, Menteri Perdagangan RI, Menteri Pertanian RI, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Ini, Pak. Oke, terima kasih sudah saksi. Kebutuhan gula untuk
melakukan operasi pasar itu gula kristal putih Pak ya? Yang saya tahu pada saat itu karena gula nggak ada Pak Ketua pinjem gula milik perusahaan-perusahaan itu raw sugarnya untuk diproses, tapi saya izin dengan Pak Menteri. Oke. Terus diizinkan waktu itu ingat saya. Ya. Sepengetahuan saksi, apakah pada saat itu Inkopol tahu bahwa 8 perusahaan yang tadi disebutkan saudara saksi itu ada perusahaan produsen gula rafinasi, bukan produsen gula putih, atau BUMN yang yang tadi saudara sebutkan bekerja sama dengan produsen dalam negeri seperti itu. Jadi sepengetahuan kami karena kita awam terhadap produsen gula, taunya pabrik gula. Taunya pabrik gula. Ya, yang bisa memproduksi gula untuk dipasarkan. Tapi seingat saya waktu itu Inkopol didampingi oleh Kementerian Perdagangan mengurus SNI, mengurus stiker segalanya itu yang dicap di karung Inkopol dengan ditulis 12.500 per kilo. Lantas SNI-nya, Ikumsanya itu juga diurus lengkap. Jadi pelaksanaan operasi pasarnya sama dengan Inkopol meminjam dulu dari perusahaan tadi Pak ya? Polanya hampir sama, karena kalau menunggu import datang dari luar, pasti ini berlalu untuk hari raya. Kemudian kan ini ada 8 perusahaan rafinasi Pak, pada akhirnya bekerjasama dalam penugasan ini. Pembagian tonase atau jumlah kilogramnya siapa yang membagi? Nah, jadi waktu itu yang mengendalikan Pak Sekretaris, Ya. jadi masing-masing perusahaan gula kemampuanmu berapa? Dari 200.000 ton itu tidak dibagi rata Pak, tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau boleh saya bacakan, hasilnya sebagai berikut Pak. PT Sentra Usaha Matama bersedia untuk mengelola 23.750, Medan Sugar 47.500, Andalan Purmindo 28.500, Angel Product 19.000, Permata Dunia Sukses Utama 24.225, lantas Makassar Tene 11.400, Berkas Manis Makmur 19.000, Dharma Usaha Sukses 16.600. Oke, artinya berbeda ya Pak, tidak sama berdasarkan kemampuan masing-masing perusahaan. Betul. Tadi. Kemudian di dalam tadi juga dibahas tidak Pak, dalam pelaksanaannya untuk operasi pasar ini memerlukan distributor dalam mendistribusikan gula sampai ke konsumen. Betul Pak, jadi untuk distributor juga dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pak Menteri. Distributornya ada 8 yang terdaftar, alamat telepon juga lengkap termasuk personnya. Dilaporkan berdasarkan surat yang kami baca di sini, tertanggal 22 Juni 2016, itu ada 8 Pak. PT Panen Indah Lestari, itu Saudara Edi Sutandinata, nomor teleponnya ada, alamat lengkap. PT CV Tetap Jaya, Saudara Irwansah. PT Kekarya Asa Setiawan, PT Gerbang Cahaya Utama, PT Cemerlang, PT Saudara Kusuma Era Sejahtera, PT Olam Indonesia. Serta terakhir PT Karuna Pesona Indoraya. Oke Pak. Oke. Kemudian realisasinya ini penugasannya ada berapa kali Pak yang diberikan oleh kementerian ke Inkopol? Sekali. Sekali. Jadi yang saya tahu dari 200.000. 200.000. Ya. Oke. Pada akhirnya itu dilaksanakan operasi pasar Pak. Dilaksanakan Pak. Daerah-daerah yang dioperasikan di mana saja? Jadi yang pertama, karena menjelang hari raya, mungkin Pak Ketua ada petunjuk dari Pak Kapolri, ini untuk DKI harus didahulukan, harga gula tinggi, lebih dari 19.000. Nah pada saat itu dilaksanakan di DKI. Ternyata yang saya alami sendiri, pada saat itu kita tidak bawa polisi Pak, masuk ke Cipinang, itu dihadapi dengan sulit. Sehingga operasi pasar saat itu memang harus menggunakan aparat keamanan, termasuk yang ada di daerah Banten. Itu yang kita alami. Nah, mekanisme operasi pasar nih Pak, tadi kan bekerja sama dengan 8 perusahaan, kemudian distributor. Itu ikut semua mereka juga? Jadi operasi pasar, gula dari pabrik distributor tadi berdasarkan lokasi yang sudah ditentukan oleh Deperindak, kita kontak, kirim ke situ, operasi pasar buka truk gitu, Inkopol operasi pasar gula. Langsung kita dikawal dengan Satgas Pangan. Oke, itu untuk semua titik operasi pasar Pak? Atau Iya. hanya di DKI saja ya? Pasti
Contohnya kita di Belu, perbatasan Timur Timur. Itu kita juga datang ke sana dikawal oleh Satgas Pangan Polres. Sebelumnya pasti kita seperti Kodam orang Pangdam tadi, kita ke Kapolda. Itu yang menjadi pertimbangan saat itu dengan Pak Oke, itu alasan keamanan itu yang paling penting. Untuk menurunkan harga 19.000 menjadi 12,5. Kalau saya sebagai pedagang, ya saya kasihan juga Pak. Mereka baru beli 16.000, harus turun menjadi 12,5. Kalau jumlahnya ribuan ton kan mesti geger ya. Begitu Pak. Selanjutnya Pak, saudara saksi ya, itu kan penugasan 200.000 itu sampai bulan apa Pak realisasinya Pak? Kalau menurut data, itu akhir Desember 2016 ya. Akhir Desember? Ya, sesuai dengan permintaan kita bersurat pada Pak Menteri. Iya. Tapi kenyataannya ada PT Olam kalau nggak salah, karena mengalami trouble, minta penundaan 3 bulan. Taman, berarti lewat tahun Pak? Lewat tahun 3 bulan. 2016. Tapi diawasi dengan itu terus dilaksanakan operasi berlanjut. Oke. Kemudian tadi terkait harga Pak. Berapa harga yang ditetapkan dalam tadi penugasan yang dibeli dari 8 perusahaan oleh Inkopol Pak? Saya tidak tahu persis Pak ya, tapi yang tahu persis saya membawa karung 50 kg yang diisi gula itu 12.500 dengan SNI Inkopol, termasuk yang per kilo juga 12.500. Itu kalau yang ada di Pasar Bandung, Pasar Tebet, Pasar Cipinang dan sebagainya, untuk pedagang istilahnya D3, istilahnya lapak itu maksimum 12,5. Kemudian untuk distributor tadi Pak yang saudara saksi jelaskan itu ada berapa layering Pak? Atau cukup satu distributor atau ada sub-subnya lagi? Jadi distributor yang ada di sini dia pasti punya layaran Ada subnya lagi. Ya. Itu harganya beda-beda dari distributor induknya ke sub-subnya. Pasti dari distributor ini beli dari pabrikan harganya sekiranya sama dengan Inkokar tadi. Nanti dijual ke D2-nya ada tambahan, dijual kepada berikutnya, tapi ke D3-nya tidak lebih dari 12,5. Kalau lebih 12,5 tangkep Pak. Nah tadi menyambung pertanyaan majelis, kenapa tidak langsung dilakukan operasi pasar di titik konsumennya Pak, supaya memotong jalur distribusi tadi? Jadi kalau Bapak bicara begitu, kekuatan primer koperasi Pak, itu tingkat Polres. Dananya tidak mungkin sampai lebih 5 miliar Pak. Padahal operasi gula ini duitnya triliun. Ini masalah finansialnya yang iya. Jadi pasti menggunakan itu. Nah keuntungan kita, memang tugas saya kan melakukan suatu kegiatan bisnis sesuai dengan KBLI, mendapatkan keuntungan untuk menambah SHU. Kemudian tadi Pak terkait pelaksanaan operasi pasar dengan 200.000 ton Pak. Saudara saksi tahu pada akhirnya perusahaan-perusahaan tadi yang 8 itu mengajukan persetujuan impor ke Kementerian Perdagangan atas dasar penugasan tadi Pak. Yang saya dengar begitu Pak, dia yang mengajukan impor memang perusahaan rafinasi tadi. Itu diketahui Inkopol Pak, berapa jumlahnya? Kemudian jumlahnya sesuai dengan yang tadi. Yang tadi. Iya, yang sudah kita kirimkan surat pada Pak Menteri. Ketika melakukan operasi pasar maupun penugasan, saudara tahu bahwa ada ketentuan Permendag 117 terkait. Kita sampaikan, karena itu kan dalam surat Pak Menteri Artinya, ada, ya. bahwa dalam rangka importasi harus mematuhi importasi gula yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 117 tahun 2015 sesuai dengan surat itu. Oke, akhirnya terrealisasi Pak PIPI tadi yang besarnya 200.000 oleh 8 perusahaan tadi akhirnya pengetahuan saudara Terrealisasi karena itu dilaporkan dengan kementerian. Jadi itu pengganti gula yang dipakai sebelumnya seperti itu Pak. Ya. Ya. Terakhir Pak, sepengetahuan saksi berapa harga gula di titik konsumen pada saat penugasan itu dilakukan Pak? Jadi kalau yang di Belu iya. itu sampai 20.000 Pak. 20.000. 20.000 kita operasi pasar di pasar dengan bawa 3 truk dikawal dengan reserse dan sabara, kita turunkan 12,5. Tapi tidak masuk ke pasar, harus agak di luar pasar. Kalau masuk ke pasar Beda ribut. lagi harganya. Ya. Oke. Itu sama bulan-bulan tadi yang sampai Desember kemudian lompat 4 bulan berikutnya harganya? Titik yang tertinggi itu pada hari raya. Hari raya. Ya, puasa. Berarti 200.000 itu akhirnya terrealisasi Pak ya? Terrealisasi ya. Oke, PIPI yang tadi dimintakan tetap diajukan ke kementerian. Ya, semua. Dilanjut ke saksi berikutnya kalau sudah. Ya, ke saksi berikut atau masih yang tadi? Masih saksi Pak, Uji Pak. Silakan.
terkait tadi mengatakan mengolah GKI menjadi GKP dalam rangka stabilisasi pasar, sudah mendapat izin Menteri Perdagangan. Terkait dengan tersebut bagaimana menurut saksi aplikasinya sama saksi? Izinnya tadi bagaimana? Implementasi daripada izin tadi Iya. itu sesuai dengan mekanisme seharusnya Pak. Karena apa yang diperintahkan di diktum surat menteri kita laksanakan dan kita laporkan kembali pada menteri. Baik pengawasan impor dan sebagainya kan di luar pengawasan kita Pak. Itu pada pengawasan daripada Menteri Perdagangan maupun dari Bea Cukai nantinya. Ya, saksi. Siap. Pak Muji Waluyo. Siap. Ya. Terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, ini kan Mei 2016 ya. Ya. Iya kan? Mei 2016, kemudian ada 8 pabrik gula, produsen gula kan begitu. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, berdasarkan keterangan saksi di persidangan ini sebelumnya, di Januari 2016 ada penugasan kepada PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, penugasan sebanyak 200.000 ton. Ya. Oleh PPI kemudian dikerjasamakan dengan 8 pabrik gula yang sama Bapak sebutkan tadi. Iya kan? Bapak tahu nggak itu? Saya tidak pernah dengar dan tidak pernah berhubungan dan tidak tahu. Tidak tahu ya. Artinya yang diolah atau yang diproduksi oleh 8 pabrik gula, iya kan? Antara yang Bapak sebutkan tadi dengan yang penugasan PPI itu gulanya berbeda. Secara logika berbeda Pak. Seharusnya berbeda. Iya. Ya. Saya ingin pastikan itu sama atau berbeda kan begitu Pak. Ya kan? Oke. Kemudian terkait tadi Pak, itu kan kuotanya 200.000, ya kan? Ya. Kemudian penugasan kepada apa yang diolah oleh 8 pabrik gula itu 190.000. Sisanya kemana Pak? Jadi begini Pak, mohon izin Ya. mulia, sepengetahuan dan sependengaran saya, Ya. gula mentah yang diproduksi menjadi gula kristal putih Ya. ada penurunan 5%. Oh, ada penurunan Dari 200.000. 200.000 Ya. dikurang 5% menjadi 190.000. Itu saya hanya mendengar dan melihat dari catatan. Karena penurunan ya. Ya, Karena 200.000 ton itu adalah bentuknya gula kristal mentah, ya kan, diolah menjadi gula kristal putih menjadi 190.000 dia. betul yang mulia. Ada penyusutan di situ. Siap. Oke. Kemudian kan didistribusikan Pak tadi, Iya. ya kan, menggunakan perjanjian jual beli dengan beberapa distributor, ya kan. Nah, jumlah yang didistribusikan itu berapa Pak? Jumlahnya yang didistribusikan pastinya sesuai dengan jumlah yang ada di 8 pabrik itu. Yang 190.000 ton tadi. Iya. Oke. Ini saya baca di berita acara pemeriksaan Bapak halaman 8 huruf K. Terkait laporan pelaksanaan operasi pasar Inkopol. Ya, itu laporan operasi pasar yang dilakukan oleh distributor. Yang pelaksanaannya dilakukan oleh distributor. Jadi untuk operasi pasar, laporan yang ke kementerian tadi dilaporkan dari kompulir dari masing-masing distributor Ya. oleh Inkopol. Inkopol. Ya, Berarti Bapak masuk ini klop ya? Ya. Ini laporannya ya? ya begitu Pak. Itu ya. Oke. Saya coba jumlahkan Pak. Ya kan? Totalnya semua adalah 181.938,25 ton. Ada selisih 8.061 ton. Pertanyaannya, kemana selisihnya Pak? Yang 8.000 sekian itu. Wah, saya tidak tahu Pak. Kan ada selisih nih Pak. Iya kan? 8.000 itu kan cukup banyak itu. Cukup banyak juga kepala rumah tangga yang bisa terbantu dengan jumlah 8.000 ton itu. Ini ton loh, bukan kilo. Iya. Ya, kemana Pak 8.000 itu? Kan ada selisih nih dari angka yang Bapak sampaikan dalam Nomor berita acara nomor 2 Pak. Ya. Mohon izin diulangi. Tadi kan 190.000 ton yang diproduksi oleh 8 perusahaan produsen.
ya kan? Kemudian berdasarkan laporan pelaksanaan operasi pasar Inkopol, ya kan, saya totalkan semuanya, jumlahnya adalah 181.938 ton. Itu yang berhasil direalisasikan, didistribusikan berdasarkan laporan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Bapak. Saya coba jumlahkan, maka terdapat selisihnya 8.061 ton. Pertanyaan saya, 8.061 ton ini kemana Pak gulanya? Ingat saya itu masih ada satu PT Olam yang minta diperpanjang operasi itu. Ada Pak tertuang dalam berita ini, berita acara Bapak ini? Nanti kita cari, Pak. Di sini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Mungkin. Karena ada selisih ini, ya kan? Kita ingin pastikan apakah 1.900 ini terdistribusikan semuanya. Tapi dari data yang ada, sebagaimana keterangan dalam BAP ini ada selisih, Pak. Seingat Bapak, bagaimana yang 8.000 ini? Pastinya itu harus dijual ke pasar, Pak. Nggak mungkin tidak dijual ke pasar. Mungkin laporannya yang perlu kita betulkan ataupun kita koreksi. Laporannya? Laporan yang saya sampaikan tadi perlu dilakukan satu koreksi. Bapak nggak punya data, nggak bawa data terkait ini biar clear, Pak? Bagaimana, Pak? Nggak bawa data terkait untuk menjelaskan 8.000 ini biar clear di persidangan ini? Saya tidak bawa data, Pak. Nggak ada datanya? Ya ada. Jadi di persidangan ini Bapak nggak mampu jelaskan ya terkait Ya. 8.000 ya? Ya. Silakan penuntut umum dilanjutkan ke saksi berikut. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Aji Cahya ya? Ya. Bapak menjabat sebagai Bendahara Divisi Usaha Pergudangan Inkopol tahun 2016, betul Pak? Betul. Saya langsung ke poin pertanyaannya saya Pak. Pada saat itu saudara tahu bahwa terkait penugasan ini kemudian ada penunjukan ke 8 perusahaan gula rafinasi. Kalau dalam kapasitas saya tidak pernah diikutkan di dalam. Tidak pernah diikutkan ya. Tapi ada kerjasama dengan 8 perusahaan tadi. Iya, tapi setelah ada berjalan baru saya tahu ada kerjasama. Oke. Kemudian kalau terkait penunjukan distributor Pak, kan ini ada 8 perusahaan, kemudian ada distributor juga, sudah tahu itu? Di awal saya tidak tahu Pak, tapi begitu sudah jalan operasi pasar, saya baru tahu ada 8 produsen itu. Yang menunjuk distributor itu siapa Pak? Kembali lagi untuk Tidak tahu. proses di awal saya bukan tanggung jawab saya sebenarnya. Berarti kalau saudara saksi dari sisi keuangannya saja ya? Ya kurang lebih seperti itu. Nah pola pembayarannya Pak, kalau begitu pola pembayaran Inkopol terkait operasi pasar seperti apa Pak? Mekanismenya Pak? Sebenarnya kalau pembayaran itu kami menagihkan melalui invoice beserta Invoice, ya? PPN ya, betul. Enggak, mekanisme artinya gula itu dari yang 8 perusahaan itu dikirim dulu ke distributor, seperti itu nanti tagihannya ke Inkopol atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau saya mendapatkan berita atau perintah untuk coba ditagihkan, itu saya mengeluarkan invoice. Hanya perintah menagihkan saja. Menagih ke siapa? Ke PT Angels Product. Angel Product. Ya. Selain Angel Product, sama prosesnya ke 8 perusahaan yang lain sama? 7 perusahaan yang lain? Kami hanya menagihkan ke Angel Product, kalau tidak salah karena Angel Product itu yang menagihkan ke PT-PT lain itu. Oh berarti 7 perusahaan lain diwakilkan oleh Angel Product? Betul. Yang sering berkomunikasi orang Angel Product? Kalau ke saya ya. Siapa namanya Pak? Saya lupa ya, soal 9 tahun lalu, tapi ada namanya Retno atau siapa itu. Berarti penagihan itu satu pintu Pak, melalui tadi perwakilan dari Angel Product seperti itu Pak? Kalau saudari Retno itu mungkin hanya beberapa kali, tapi selebihnya ada saudara Dadi kalau nggak salah ya, dari Angel Product ya. Oke. Kemudian saudara di BAP kan menyebut ada beberapa distributor ya. Sepengetahuan saksi ini distributor ini masih ada kaitannya dengan 8
8 perusahaan tadi yang bekerja sama dalam rangka penugasan tidak, Pak? Sepengetahuan saya memang sudah, kan ini industri gula mereka pemain lama lah ya. Iya. Sudah bekerja sama sebelumnya, mungkin sudah lama lah mereka saling bekerja sama ya. Oke. Kemudian terkait margin keuntungannya, Pak. Kalau untuk tadi kan dijelaskan Pak ini juga, berapa tiap kilogram yang didapat dari kerjasama penugasan ini, Pak? Rp75. Rp75. Ya. Total di 2016 itu berapa, Pak, realisasinya, Pak, yang tercatat? Itu 15 miliar, ya. tapi nggak langsung satu penagihan ya. Seingat saya ada Bertahap gitu. bertahap ya. Tapi totalnya dari penugasan itu sekitar 15 miliar gitu. Betul. Ya. Kemudian kalau saudara saksi terlibat dalam penentuan harga, tidak? Tidak terlibat. Berarti terkait pembayaran saja ya? Betul. Masih ada ini tunggakan di 2016 atau semuanya Udah lunas sudah. Kalau yang bayar dari distributor ke Angel siapa? Dari distributor ke Angel saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi pembayaran distributor ke Angel yang 75 itu didapat dari itu, Pak ya? Dari pembayaran distributor ke Angel itu ada komponen 75 buat Inkopol seperti itu, Pak. Iya, betul. Ini yang mulia langsung ke saksi berikutnya. Ke Pak. Pak Kasman, Pak. Ya, Bapak siapa? di Puskopol. Puskopol, ketua Puskopol, Pak. Puskopol mana, Pak? Puskopol Mabes Polri, Pak. Mabes Polri. Oke, langsung saja, Pak. Di 2016, Pak, ada kerjasama dengan 2 perusahaan, Pak ya? Puskopol sendiri saat ini tidak ada kerjasama dengan 2 perusahaan itu, Pak. Dengan Berkah Makmur Manis dengan Adikarya Gumilang ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kemudian di 2016 Puskopol pernah ada penugasan dari Kementerian Perdagangan, Pak? Kalau Puskopol yang saya pimpin tidak ada dari. Oh, di zaman Bapak tidak ada. Bapak ada, menjabat di tahun berapa, Pak? Saya di Puskopol udah dari 2014 sampai sekarang. Ya. Di 2016 tidak ada penugasan dari kementerian? Tidak ada penugasan dari kementerian, Pak, ke Puskopol. Terus penugasannya terkait yang mana, Pak? Ya mungkin waktu itu tanggal 15 tahun 2015 saya dipanggil pimpinan Bapak Anton Carlian. Beliau minta sebagai pembina Puskopol. Nah, tapi karena saya sebagai purnawirawan pangkat AKBP, beliau waktu itu sebagai Kadit Humas, saya terlalu jauh, Pak, untuk mensprintkan jenderal gitu, membuat tugas kepada jenderal gitu, Pak. Nah, jadi setelah saya dipanggil sama beliau itu, sebaiknya Bapak ke Inkopol aja, karena Inkopol lebih satu level lagi gitu, sama-sama bintang 2, walaupun Inkopol sudah pensiun gitu. Terus lanjutnya apa, Pak? Lanjutnya setelah saya menghadap ke Inkopol waktu itu dengan Pak Yudi almarhum, beliau katakan ya kita ini kan udah pensiunan, jadi kita tidak bisa bagaimana perintah pimpinan gitu, Pak. Itu aja, Pak. Kemudian di BAP saudara saksi di poin 18 ini ada di perjanjian kerjasama antara Puskopol dengan PT Berkah Manis Makmur, Pak. Bisa dijelaskan itu tahun berapa, Pak? Saya sendiri tidak ada mengadakan kerjasama Puskopol, Pak, dengan PT Manis itu, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian terkait ini, Pak, penugasan stabilisasi dan pemenuhan stok, ada keterlibatan Puskopol, Pak? Ya waktu saya dipanggil Kadit Humas itu, Pak, Anton Calian itu, beliau ada panggil koperasi, Pak Kasman, ini ada perintah pimpinan untuk stabilitas harga pokok bahan kebutuhan waktu itu, Pak. Kalau dengan Pak Anton Calian kenal, Pak? Pak Anton?
Ya kenal Pak dengan Pak Anton Carlian, dia pimpinan kita di Polri Pak ya. Tahu ada kerjasama yang ditandatangani beliau dengan PT tadi Pak? Saya tahunya setelah saya dipanggil penyidik kejaksaan Pak. Jadi kok ada kerjasama begini, saya tidak tahu menahu Pak. Apalagi pada saat itu di Puskopol juga Pak? Saya di Puskopol Pak. Tapi Iya. tidak tahu ada perjanjian. Tapi tidak tahu ada, tahunya dari penyidik kejaksaan Pak. Oh gitu Pak ya. Oke, seperti itu Pak ya. Tidak tahu juga realisasi dari kerjasama itu, tidak tahu juga. Oh, tidak tahu saya hasil dan hasil kerjasama tidak tahu Pak ya. Sementara cukup yang mulia. Cukup. Izin Majelis Hakim, Ya, ada rekan kami yang mau majukan. Silakan. Belum bergeser. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan Pak Supayung ya. Pak Supayung bahwa nggak apa-apa boleh ke depan aja. Oh ya. Sesuai dengan data sesudapan kami Pak ya, Inkokar itu ada 3 kali dapat PI. Pertama 12 Oktober 2015 itu yang Bapak tadi udah mengatakan 105.000 ton, 8 Maret juga 2016 105.000 ton, dan 8 April 2016 senilai 157.000 ton. Itu tadi bekerjasama dengan Angel Product Pak ya. Berikutnya Pak, ini kan Angel Product, Bapak tahu tidak Pak ada juga dapat penugasan di PPP dan Inkopol. Ulangi Pak. Angel Product, Bapak tahu tidak Pak, setelah bekerja sama dengan Inkopkar dapat juga penugasan dari PPI dan Inkopol. Bapak tahu tidak? Nggak tahu. Tidak tahu Pak ya. Siap, nggak tahu Pak. Terkait dengan adanya laporan operasi pasar yang Bapak laksanakan dari Kementerian Perdagangan, ada tidak surat Pak terkait dengan hasil laporan yang dilaksanakan oleh Inkopkar? Ada. Ada ya, bisa Ada. langsung saya tunjukkan ya. Mohon izin yang mulia. Mengenai hasil pelaksanaan operasi gula yang mulia dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini, kalau soalnya mulia ada 5 poin. Poin pertama itu Inkop Kartika ditugaskan untuk melakukan operasi gula di luar Pulau Jawa yang berkembang, harga gulanya cenderung meningkat. Ini dalam pantauannya oleh Kementerian Perdagangan, penugasan di wilayah perbatasan tersebut belum dilakukan secara optimal. Hasil survei tim Kementerian Perdagangan, gula operasi pasar baru didistribusikan ke wilayah perbatasan Wini dan Mota Tain di Provinsi NTT pada bulan Januari 2016. Sedangkan di perbatasan Provinsi Kalbar dan Provinsi Papua belum ditemukan adanya pendistribusian gula operasi pasar. Ini pernah di Kemendak Pak? Enggak tahu. Dari Kemendak ya? Saya nggak tahu. Atau ini langsung ke Ketua Umum Induk Koperasi Pasar Pak. Ini satu lagi saya bacakan Pak ya. Ini di 18 Maret Pak, dari laporan dari Inkopkarnya. Kemendak Pak, ini satu lagi Pak, yang bertanda tangan mohon izin. Yang ada 2 yang mulia. Yang pertama itu Sri Agustina, yang kedua itu Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting atas nama Robert James Victario. Jadi ini hasil evaluasi yang mulia kami bacakan. A. Tidak terdapat realisasi penyaluran sebagaimana ditugaskan dalam surat Menteri Perdagangan untuk wilayah Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, serta 7 wilayah perbatasan yaitu Entikon Kalbar, Aruk Kalbar, Nanggaba Dau Kalbar. Nggak tahu. Sekretaris ya ke ketua. Tapi Inkopkar ya betul ya? Iya betul. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia, ini pertanyaan lanjutan ke Pak Supayung ya. Dalam penugasan Kementerian Perdagangan di beberapa penugasan ada tertulis agar dilaksanakan
sesuai dengan Permendak 117. Saksi tahu tidak yang dimaksud agar sesuai dengan Permendak 117? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya, atau pernah tidak saksi itu merekomendasikan Angel Product untuk merekomendasikan agar ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian karena yang diimpor ini GKM? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Saya lanjut ke Pak Muji. Ya. Pertanyaan yang sama Pak Muji. Inkopol, Bapak pernah tidak merekomendasikan 8 perusahaan untuk menerima rekomendasi impor GKM dari Kementerian Perindustrian? Tidak pernah, Tidak karena pernah, saya ya. tidak tahu hal itu. Ya, karena saya lihat ada juga disebutkan agar sesuai dengan 117. Pernah membaca itu Pak ya? Siap. Cukup yang mulia. Satu saja yang mulia. Siap. Satu pertanyaan saja yang mulia kepada saudara saksi Bapak Muji. Saudara saksi tadi juga menjelaskan bahwa ada distributor ya dalam hal penugasan kepada Inkopol. Saudara saksi apakah mengetahui bahwa antara produsen gula rafinasi tersebut dengan distributor memiliki hubungan afiliasi atau hubungan kepemilikan, saudara mengetahui? Sampai dengan saat ini tidak tahu. Tidak mengetahui ya. Cukup yang mulia. Baik ya, dari saksi pertama tadi Pak Sipayung ya. Siap. Oke. Tadi kan saksi sudah diperlihatkan oleh penuntut umum berupa surat ya dari Kementerian Perdagangan, ada 2 surat bahwa ternyata ada pendistribusian wilayah-wilayah tertentu yang tidak dilakukan di Papua, perbatasan, Sulawesi Tengah, Selatan dan seterusnya tadi yang saudara diperlihatkan ya. Nah, tadi saksi saya dengarkan waktu saudara menjelaskan bahwa saudara pada saat penyaluran itu ikut turut juga ke lapangan. Nah, terhadap surat itu yang dari perdagangan itu bagaimana senyatanya di lapangan? Apakah memang lokasi-lokasi yang disebutkan tadi itu memang tidak terdistribusi atau seperti apa? Saya nggak ingat Pak, saya ikut itu hanya ke Medan yang saya cerita tadi. Oh, hanya Medan? Iya, saya ke Medan, yang lain-lainnya kan masing-masing gitu. Masing-masing ya. Siap. Dari tim yang tadi disebutkan itu, yang wilayah-wilayah yang tidak terdiskusi itu, apakah saudara pernah dengar tidak di lapangan seperti apa kondisinya sehingga distribusi terhadap gula ini tidak terlaksana ini? Seingat saya memang di situ nggak ada kontrak kita dengan wilayah itu. Kalau Entikong itu ada. Oke, terakhir ya. Saksi, ini kan dari tadi Inkopat ya. Inkopat ini kan maupun Puskopal tadi kan memohon untuk melakukan penugasan ya. Apakah di koperasi ini baik polisian maupun di TNI Angkatan Darat untuk modal ada tidak saksi? Kalau Inkopat punya modal, tapi kalau untuk modelin gula pasti nggak mampu. Ya, untuk modal ini, untuk modal distribusi ini ada tidak dari koperasi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, tadi saudara saksi terangkan kan ada berapa sampai miliaran? 7,5 M, terus tadi 100 rupiah kali per kilo, kan akhirnya dapat keuntungan-keuntungan itu. Nah, saudara dan yang lainnya turun ke lapangan itu dari mana dananya untuk melakukan itu? Yang biayai Angel. Oh, Angel lagi? Angel. Bukan kalau dari seremonial, seremonial, ya itu kita dibiayain. Jadi dari koperasi tidak keluar lagi biaya situ? Nggak keluar. Jadi betul-betul keuntungan itu real ya, maksudnya nilai itu bersih ya? Bersih. Bersih. Dari Puskopal gimana? Kalau dari kita tidak Pak. Jadi biaya itu termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan uang lelah anggota yang
pelaksanaan operasi. Jadi biaya itu digunakan dari selisih harga yang didapatkan itu ya? Siap. Oh demikian ya, oke Pak ya. Saudara kan dari 2015-16 masih di koperasi ini ya, Puskopal ya? Oh Inkopal juga ya? Pak apa namanya? Inkopat ya? Bapak di mana? Oh Bapak Inkopat? Apa? Polisi. Oh polisi, ya. Bisa Bapak gambarkan tidak kondisi pada saat itu sehingga harus dilakukan operasi pasar terhadap harga dan stok itu, kondisinya 2015 dan 2016 itu seperti apa Pak? Untuk gula ini, seperti apa kondisinya sehingga harus dilakukan? Kepada saya Pak? Iya ya. Mohon izin yang mulia. Kalau kita lihat data grafik sebelum operasi itu memang di daerah ada 19.000 per kilo. Tapi dengan adanya operasi dan HET diberlakukan, itu betul-betul turun menjadi 12,5. Karena apa? Satgas Pangan aktif melakukan kegiatan operasi. Dan itu terasa oleh masyarakat luas. Itu interval waktunya dari bulan berapa ke bulan berapa Pak? Itu antara operasi bulan April hingga Desember ya. April 2016? Ya, Mei, April, kan nanti pelaksanaan hari rayanya waktu itu ada salah Juli ya? Iya, dari bulan berapa ke bulan berapa Pak? Bulan 6 sampai bulan 12 ya? Bulan 6 sampai? Bulan 12. 12 Desember ya. Nah, pada saat itu antara bulan 6 sampai Desember, itu petani tebu itu pada saat itu seperti apa? Apakah waktu itu masih kami tidak monitor, atau terus? Kami tidak monitor. Oh, saudara tidak tahu. Yang lain tahu mungkin pada saat itu seperti apa di kondisi di situ? Antara bulan 6 sampai bulan 12 2016 itu kondisi petani tebu pada saat itu apakah masa tanam atau sudah produksi atau seperti apa? Ada yang tahu? Tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu ya? Ya, sedikit lagi Pak. Saya ke Pak Sipayung ya. Tadi ya Pak. Ini kan koperasi Inkopat ya Pak ya. Dulu namanya Koperasi Induk Kartika. Awalnya namanya Inkopat, terus berubah menjadi Induk Koperasi Kartika. Induk Koperasi Kartika. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi Inkopat. Oh Inkopat. Ini koperasinya jenis apa ini Pak? Koperasi apa? Koperasi konsumen. Kalau kita jenis koperasi itu kan ada koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi tersier. Nah, kalau Inkopat ini jenisnya yang mana ini Pak? Kalau dikategorikan itu, ini termasuk sekunder. Yang primer itu ada yang di batalion. Jadi itu masuk sekunder ya? Sekunder. Berarti anggota koperasinya adalah Puskop. Ya, yang ada di batalion. Di Kodam-Kodam. Oh, di Kodam-Kodam. Anggota yang di Kodam itu yang di batalion-batalion. Oke. Kalau bidang usahanya Pak? Maksudnya bidang usaha kenapa? dari koperasi ini apa? Gimana Pak? Bidang usaha dari Inkopat ini apa? Kan ada koperasi simpan pinjam, dan lain-lain gitu ya, koperasi produsen, pemasaran, kan begitu. Nah, kalau untuk khusus Inkopat ini, bidang usahanya apa ini Pak? Kita ada hotel, ada kebun. Berarti jasa. Kalau hotel berarti jasa kan Pak? Iya. Oke. Kebun. Ada kebun terus? Kebun sawit ada, Ya. pabrik sawit ada. Berarti bidang perkebunan kan? Ya. Oke. Kemudian apa lagi Pak bidang usahanya? Simpan pinjam ada. Simpan pinjam ada. Ada. Simpan pinjam ada. Ada lagi Pak yang lain? Jualan retail itu sembako. Kita ngambil dari misalnya minyak goreng dari Wilmar kita jual ke ini. Itu ada bidang usahanya juga. Bidang usaha apa namanya itu Pak? Biasanya kan kalau bicara akta gitu kan. Bapak kan bicara apa di orang bagian hukumnya ini kan? Kalau di aktanya itu banyak banget Pak. Oh banyak ya. Banyak banget. Banyak ya. Ya. Kalau perdagangan ada Pak? Ada perdagangan. Ada perdagangan ya. Ya. Oke.
Kemudian saya ke Pak Muji, Pak. Ya, pertanyaannya sama, Pak. Ini Inkopol ya, Pak? Siap. Nah, ini koperasi apa, Pak? Koperasi sekunder, anggotanya adalah masing-masing Puskop Polda, sehingga RAT-nya hanya 34 Puskop. Oke, jadi jenisnya adalah koperasi sekunder. Siap. Ya kan? Kalau bidang usahanya, Pak? Bidang usahanya ada beberapa KPLI, tapi tidak semuanya jalan. Yang jalan sekarang SPBU, gas, Ya, waktu 2015. perdagangan. Perdagangan. Ada izinnya, SPBU Pak, ya? masih ada 2015 sampai sekarang. Perdagangan itu perdagangan apa, Pak? Umum atau spesifik tertentu? Perdagangan umum. Perdagangan umum. Ya. Itu kan bisa dinilai, Pak, ya kan? Penugasannya linear nggak dengan koperasi ini, dengan jenis koperasinya, dengan bidang usaha koperasinya. Siap. Ya. Kemudian saya ke Pak Kasman ya, Pak ya. Bapak tadi Puskopol. Puskopol Mabes Polri, Pak. Mabes Polri. Ya, ini sedikit biar jelas, Pak. Ya. Biar tidak membingungkan gitu kan. Ini ada Inkopol, ya kan? Ada Puskopol. Ya. Ah, apa itu, Pak, bedanya? Kalau Puskopol itu primer, Pak. Jadi yang primer Puskopol ini membawai prim-prim di jajaran Mabes Polri, Pak. Ya, enggak, pertanyaan saya bukan jenis itu dulu, Pak. Perbedaan antara ini kalau Pak ya Pak Muji kan Inkopol ini, ya kan? Nah, kalau Bapak kan Puskopol, Ya. ya kan? Kan sama-sama Polri ini kan, Pak. Siap. Apa yang berbedanya, Pak? Bedanya di mana ini? Bedanya kalau Puskopol ini menginduknya ke Inkopol, Pak. Oh, induknya Inkopol. Ke Inkopol. Jadi tiap tahun kita Inkopol mengadakan RAT, pus-pus seluruh Indonesia tuh diundang ke Jakarta, Pak, atau di mana beliau mengadakan RAT, Pak, gitu. Oh iya, pikiran saya di awal tadi Inkopol ini untuk anggota Polri aktif, ya kan? Puskopol ini untuk purnawirawan. Pikiran saya awalnya kan begitu. Berarti keliru ya, Pak ya? Bukan, Pak ya. Bukan ya. Sedikit, Pak. Di berita acara pemeriksaan Bapak ini kan menggambarkan ada kerjasama antara Puskopol dengan Inkopat. Bapak tahu itu? Kalau Inkopat, saya tahu, Pak, yang Pak. Tidak, kerjasamanya. Kerjasama saya tidak ada Puskopol kerjasama dengan Inkopat, Pak. Jadi kita Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada kerjasama ya, Pak? Tidak ada, Pak. Ya. Tadi terkait penunjukan gula, Bapak juga nggak tahu ya? Tidak tahu saya, Pak. Ya. Tidak tahu ya. Kemudian ada lagi, Pak, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri. Itu apa lagi itu, Pak? Kalau saya dengar aja, Pak, saya juga tidak tahu ya kantornya di mana, apa badan hukumnya seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya dengar ada untuk kesejahteraan prajurit TNI Polri gitu, Pak. Jadi bukan termasuk bagian dari Inkopat kah, Inkopol kah, ya kan? Atau Puskopol, itu beda-beda itu, Pak ya? Iya, Pak, ini Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit SKKP, Pak, gitu. Iya, TNI Polri di bawahnya. Itu makanya saya tanya, apalagi ini gitu kan? Kalau kita masyarakat awam Ya, kita tapi nggak saya tahu, tidak tahu, Pak, tidak tahu saya. Pak nggak tahu ya?